perlu disedot itu agar pemulihan ini bisa segera cepat. Sementara itu warga Perum Pondok Gede Permai Bekasi Jawa Barat berjibaku membersihkan rumah dan perabot yang terendam banjir dan juga menyisakan endapan lumpur tebal. Pantauan tim Liputan Berita 1, ruas jalan di Perum Pondok Gede Permai dipenuhi endapan lumpur akibat banjir yang melanda permukiman ini. Akibatnya baik pengendara roda 2 maupun roda 4 harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini. Warga pun berupaya membersihkan endapan lumpur dengan alat seadanya. Tampak pula petugas gabungan turut membantu warga membersihkan sisa-sisa lumpur. Sejumlah truk sampah pun dikerahkan untuk mengangkut berbagai barang yang dibuang warga usai rusak berat akibat terjangan banjir. Seperti diketahui pemirsa, perumahan Pondok Gede Permai menjadi salah satu permukiman yang cukup parah terendam banjir. Banjir yang merendam permukiman ini bahkan mencapai atap rumah warga dan membuat ribuan warga terpaksa mengungsi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan jurnalis Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Rahmat Aminuddin dari Pondok Gede Permai Bekasi Jawa Barat. Selamat sore Zulfakar, saat ini seperti apa proses bersih-bersih pasca banjir yang dilakukan oleh warga? Selamat sore Wilson dan pemirsa Berita 1. Memang pasca banjir yang melanda Pondok Gede Permai ini, aktivitas warga memang telah dilakukan kembali, namun memang fokusnya adalah untuk membersihkan sisa-sisa banjir ini, yakni adalah lumpur-lumpur. Nampak memang kami di salah satu rumah warga yang terdampak, kami mendapat informasi rumah warga ini terendam penuh begitu Wilson dan juga pemirsa Berita 1. Nampak kami bisa gambarkan kepada Anda situasi di salah satu rumah warga di Pondok Gede Permai ini. Memang ada beberapa barang-barang yang tidak sempat lagi diselamatkan, sehingga ini sisa-sisa barang-barang ini bercampur dengan lumpur, dan nampak juga tembok-tembok di rumah ini juga masih ada bercak-bercak lumpur yang bisa pemirsa saksikan di layar kaca Anda. Kami tadi mendapat informasi bahwa rumah ini terendam dari banjir yang memang diketahui tingginya sampai mencapai 5 meter di sini Wilson dan juga pemirsa. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di rumah ini, kami akan meninjau secara langsung bagaimana dampak dari banjir di Pondok Gede Permai ini. Terlihat bahwa sisa-sisa perabotan yang tidak sempat diselamatkan ini juga masih berada di sini, dan memang kami juga di sini telah meminta izin dengan salah satu warga dengan Ibu Cynthia. Bu, boleh ditanya-tanya sebentar? Pertama kami mengucapkan turut prihatin atas musibah yang dihadapi ini. Untuk proses pembersihan hari ini tadi sudah dilangsungkan dari jam berapa sih Bu? Saya mulai bersih-bersih dari pagi ya, sekitar jam 8. Kemarin memang sudah mulai keluarin lumpur-lumpurnya ya, tapi memang kemarin listrik belum nyala. Jadi hari ini listrik baru nyala dan air baru ada, jadi baru bisa bersih-bersih lagi lanjut. Terus juga karena masih instalasi masih basah mungkin ya, jadi masih naik turun listriknya gitu. Terkait dengan dampaknya sendiri Bu, ini rumah Ibu terendam penuh oleh banjir begitu, dan barang-barang sendiri ada yang sempat diselamatkan Bu? Kalau untuk barang paling ya kayak ijazah aja ya, ijazah, dokumen-dokumen penting itu. Untuk baju cuma yang ada di badan aja. Untuk paling yang penting selamatin anak-anak aja gitu di tempat pengungsian gitu. Artinya perabotan ini tidak sempat untuk diselamatkan begitu ya, karena banjirnya tiba-tiba datang pada malam hari. Untuk bantuan sendiri Bu dari pemerintah, sudah mendapatkan bantuan Bu? Jujur belum ada Bapak. Untuk bantuan langsung ya belum ada, paling dari warga-warga sekitar aja gitu, untuk kayak makanan, pakaian gitu. Tapi udah dari instansi pemerintah terkait masih belum ada sih Bapak. Untuk bantuan tenaga juga masih belum ya, memang membutuhkan juga ya untuk bersih-bersih, tapi memang belum ada gitu. Berarti bantuan belum tersalurkan secara langsung kepada Ibu, dan juga bantuan tenaga untuk membersihkan bekas-bekas dari banjir ini juga belum ada. Terakhir Bu, harapannya sendiri, Ibu di sini tinggalnya sudah berapa lama, dan apakah banjir ini terus terjadi begitu di Pondok Gede Bu? Saya tinggal di sini dari tahun 95 ya Pak ya, udah berapa kali merasakan banjir, dan ini yang terparah. Dari waktu 2020 memang tinggi ya waktu itu, cuma ini yang paling parah. Dan harapan saya sih semoga pemerintah terkait, instansi terkait bisa menanggulanginya, baik segi ekonomi, baik segi pembangunan ya, karena di sini juga dampak
banyak sekali warga-warga yang membutuhkan bantuan gitu. Apalagi banyak anak kecil, lansia juga kan membutuhkan pakaian, obat-obatan gitu, makanan higienis, susu gitu, sama ya kayak kasur atau selimut gitu untuk menghangatkan badan gitu, seperti itu. Oke Bu Cynthia, terima kasih banyak. Berarti sejumlah bantuan tuh diharapkan oleh warga di sini begitu. Selamat melakukan aktivitasnya kembali. Kami mohon maaf atas mengganggu dan tentunya semoga musibah ini cepat berlalu Ibu. Ya baik pemirsa Berita Satu, itulah tadi situasi ataupun keterangan dari warga yang rumahnya terdampak. Memang kami dapat gambarkan ke pemirsa situasi di rumah ini sangat kami lihat perabotan sudah luluh lantah begitu ya. Tidak jelas lagi bentuknya, juga bekas-bekas dari lumpur-lumpur ini juga masih tersisa, dan situasi di rumah ini juga gelap karena memang walaupun listrik di sejumlah rumah warga sudah ada, namun di rumah ini masih menunggu aliran listrik untuk di rumah ini karena rumah ini terendam penuh di banjir di Pondok Gede ini, Wilson dan juga pemirsa. Nampak terlihat ada ketiga kamar ini, kami melihat kasur di kamar ini juga sudah penuh akan lumpur begitu, dan lihat pemirsa dapat lihat sejumlah perabotan ini sudah tidak bisa terselamatkan lagi, bahkan untuk digunakan kembali saja mungkin tidak akan bisa begitu Wilson dan pemirsa Berita Satu. Sejumlah barang-barang seperti pakaian memang seperti keterangan Bu Cynthia tadi, dirinya hanya dapat menyelamatkan baju-baju yang ada dipakainya saja. Dan terkait dengan atap sendiri, pelaponnya sendiri juga sudah runtuh. Memang tadi kita mengingat bahwa rumahnya ini terendam penuh begitu dengan air dengan ketinggian 5 meter, sehingga untuk pelaponnya sendiri juga sudah rusak parah Wilson dan juga pemirsa Berita Satu. Dan memang proses dari pembersihan sendiri juga masih terus dilakukan oleh warga, terutama juga Bu Cynthia juga dia terus melakukan upaya untuk mengeluarkan sisa-sisa dari lumpur yang memang memenuhi rumahnya. Nampak kami melihat ini sangat menyentuh hati sekali ya Wilson dan pemirsa Berita Satu. Kami melihat di sini, membayangkan bagaimana malam itu terjadi, dan bayangkan saja bagaimana rumah pemirsa tergenang banjir, dan ini sudah tidak tahu lagi kondisinya. Terlihat memang layaknya sangat sulit untuk dibersihkan kembali, untuk kembali seperti semula. Dan tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Cynthia, harapannya pemerintah dapat segera melakukan upaya-upaya terutama terkait dengan bantuan-bantuan yang tadi disebutkan oleh Bu Cynthia. Wilson, kembali ke Anda. Baik, Zulfakar, jika sudah adakah informasi mengenai kapan listrik akan kembali dinyalakan di kawasan Anda melaporkan, dan apakah dari pemerintah daerah setempat sudah ada membuka posko mengenai kepengurusan surat-surat warga yang rusak akibat banjir yang terjadi pada hari Selasa lalu? Ya Wilson, terkait dengan listrik sendiri memang untuk beberapa titik terutama yang di area Pondok Gede yang di wilayah atas ini memang listriknya sudah menyala. Namun untuk di area yang terdekat dengan Kali Bekasi sendiri listriknya belum menyala, sehingga masih menunggu proses dari penyalaan kembali untuk listrik ini. Terkait dengan posko dokumen-dokumen penting, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal itu. Namun di sekitar sini tidak jauh, sekitar 500 meter dari tempat kami melaporkan, memang sudah ada posko pengungsian dari BPBD Bekasi sendiri untuk menampung warga yang rumahnya memang tidak dapat dihuni untuk sementara. Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Zulfakar dan juga juru kamera Rahmat Aminuddin melaporkan langsung dari Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.